sesuatu yang dia sendiri lakukan dia kritik. Oke. Apakah itu bukan sekedar untuk untuk pemimpin yang kategori seperti ini tidak bisa. Jadi banyak pihak yang memang masih pesimis terhadap Anies Baswedan untuk bisa sampai maju ke capres. Jadi apa rekam jejak Anda mau jual dalam soal kinerja? Tidak ada. Faktanya di bawah Anda Jakarta makin semrawut, makin aut-autan. Saudara tidak punya rekam jejak baik di Jakarta. PAD anjlok ambruk. Prioritas untuk tidak dipilih ya dari nama-nama yang saya sebutkan tadi. Satu siapa? Anies nomor 1. Nomor 2 kan Gatot. Sebetulnya rekam jejak Anies Baswedan ini apa aja sih? Kok dia selalu bicara rekam jejak, lihat rekam jejak, rekam jejak yang mana yang mau dilihat dari Anies Baswedan? Oke. Dan menurut saya itu kalau untuk sebagai sosok yang akan menggantikan Jokowi belum pas. Pertama pada saat pilkada DKI Jakarta. Ya, pilkada DKI Jakarta adalah pilkada paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana di sana politik identitas sangat menyeruak, rumah ibadah, agama, ayat semua dijual untuk kemenangan Anies Baswedan pada kala itu. Sampai ancaman-ancaman memenggal leher orang pun keluar hanya untuk memenangkan sebuah pilkada. Anies sudah corek, tidak usah dikata-kata. Anies bagi corek, saya, ya. Karena sudah tadi alasannya. Ya. Oke, siapa lagi yang you want to underline, ya kan? Janganlah menjual dengan narasi-narasi seolah-olah Anda itu orang berhasil, sukses, berkarya segala macam. Yang menilai itu orang lain. Jangan menilai dirimu sendiri, wahai Anies. Kalau Anda tidak puas, ayo kita bicara. Kita bahas rekam jejak Anda secara benar. Ya, saya tadi membaca cuitan teman di Twitter menyatakan kalau kebohongan itu ditandai dengan satu biji wijen, mungkin wajah orang pembohong itu sudah penuh seperti onde-onde. Ya. Ganjar tadi ya. Oke. Tuh Ganjar saya no doubt. Oke. Pasti. Dengan gerbong di belakangnya yang kelompok radikal intoleran. Jadi, ya kalau memang mau membahas rekam jejak, ayo kita bahas. Kalau Anda memang berani, dua arah komunikasinya. Jangan menjual omongan yang tidak bisa Anda buktikan. Anies Baswedan ngotot tawarkan rekam jejak di Pilpres 2024. DPRD DKI FF PSI gercep bongkar dosa. Rencana pencapresan Anies Baswedan terus menuai kontroversi, namun Anies seolah tidak menanggapinya dan fokus untuk safari keliling Indonesia sembari menawarkan rekam jejak. Dalam berbagai kesempatan, Anies mengaku lebih suka menawarkan rekam jejaknya sebagai pejabat publik ketimbang sekedar mengumbar visi misi. Saya menjawabnya, lagi-lagi dengan menggunakan rekam jejak, ya besok itu belum tentu. Yang sudah saja, tegas Anies di kanal YouTube Refli Harun dikutip pada Kamis 22 Desember. Namun masalah rekam jejak ini tampaknya dipermasalahkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Dari fraksi PSI, Antoni Winza Prabowo. Dilihat di program Indonesia Lawyers Club, Antoni awalnya mengevaluasi Anies yang dinilai cuma mengedepankan kata-kata selama 5 tahun menjabat di ibu kota. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh-jauh tutur Antoni. Tanpa sungkan, Antoni mengumbar sejumlah nilai minus kinerja Anies yang dipermasalahkannya. Yang pertama, soal pembangunan RRT berdasarkan Perpres 55 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13 rute LRT yang dikerjakan, yang mana di dapil saya tuh Kelapa Gading Velodrome aja. Coba balik-balik, itu kan cuma keren di kata-kata, gak ada eksekusi nyatanya itu. Jauh, kata Antoni. Antoni kemudian menyoroti rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan target 5 tahunan kinerja Anies di ibu kota. Bisa dilihat air bersih di RPJMD. Di masa akhir jabatan beliau targetnya itu 79,6%. Warga DKI terkoneksi air bersih dari start awalnya 60%, ujar Antoni. Antoni menyebut realisasi program tidak secepat yang dijanjikannya di RPJMD. Kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 3-4 tahun. Kalau dengan rata kecepatan seperti itu, ucapnya menambahkan.
Namun yang sangat mencuri perhatian adalah dikeluarkannya Ingup 49/2021 yakni instruksi dari Anies ke Sekretariat Daerah. Isinya ini bahasa saya ya, isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah, terus tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa, Sekda yang salah, jelas Antoni. Itu di akhir masa jabatan baru nyuruh Sekda beresin semua, sisanya hanya kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja lanjutnya. Namun ada satu poin yang sangat disoroti Antoni di Ingup tersebut. Rupanya Anies menginstruksikan Sekda untuk membuat masterplan untuk fiskal dan aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal. Baru kita bekerjain 5 tahun ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, kritik Antoni. Karena itulah ia menilai Anies terlalu mengedepankan narasi alih-alih merealisasikan semua program kerja yang telah dibuatnya. Saya sebagai anggota DPRD, saya melihat saya tidak butuh kata-kata. Eksekutif adalah eksekutor. Eksekutor bukan kata-kata, bukan parameternya sebagai jubir. Jubir indikator kesuksesan kinerjanya adalah tata kata, terang Antoni. Ketika beliau menjadi eksekutif daerah eksekusi, kata-katanya saja eksekusi. Mana eksekusinya? Jangan sibuk narasi. Begitu karyanya di ujung 2021 bikin Ingup. Sekda tanggung jawab beresin semua, pungkasnya.